Idza salamu nalikane uluk salam alaikum ing atase sira kabeh sapa ahadukum salah sijine sira kabeh min ahlil kitabi saking ahlul kitab. Faqulu mongko jawab sapa sira kabeh alaikum ing atase alaikum. Al Jami'us Shaghir juz pertama halaman 28. Bila mana ada orang ahlul kitab uluk salam kepada kita atau kalian semua, bagaimana jawab? Alaikum. Tidak usah diteruskan waalaikumsalam, cukup alaikum. Ini juga merupakan tuntunan, merupakan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk toleransi beragama. Kalau toleransi umat beragama, bersosial enggak masalah. Ini masalah agama, masalah tauhid misalkan. Kita tidak boleh misalkan kepada orang agama lain, misalkan menempati ibadahnya sebagaimana mereka menjalankan dan kita ikut-ikutan. Suatu saat mereka ikut ke tempat ibadah kita, masjid atau mushola, tidak boleh. Kalau toleransi umat beragama boleh, tapi kita tidak boleh toleransi beragama. Agama kok toleransi? Padahal dalam Al-Quran lakum dinukum waliyadin, dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Jadi jangan salah pengertian, jangan salah paham. Kita harus mengerti, jangan ikut-ikutan agama yang lain. Misalkan ada yang menyembah sesuatu, ikut-ikutan. Terus suatu saat mereka ikut kita ke masjid atau musola atau langgar dan sebagainya, ikut begini-begini. Itu namanya toleransi beragama. Tidak boleh. Kalau toleransi umatnya beragama, tidak apa-apa. Kita jual beli masalah dengan mereka, berdagang, menjual dan membeli, enggak masalah. Yang penting tidak merugikan, yang penting tidak menyesal, dan yang satu sama lainnya saling ridho, saling ikhlas, tidak ada dosa dan noda di antara kita. Itu karena merupakan urusan khablum minan nas. Jangan kita yang kadang melihat orang lain begitu, biarlah, berilah masukan, sampaikanlah yang mereka belum tahu. Jadi tidak usah takut, walaupun kita ini ilmunya hanya seberapa. Jadi orang yang dakwah atau berjuang tidak usah menunggu ilmu setinggi langit. Ingat hadis balighu anni walau ayatan. Balighu sampai no sapa sira kabeh ani saking ingsun nabi walau ayatan lan senajan anane. Nah Al-Qur'an ya Al-Qur'an iku ayatan seayat. Kalau fikih ya fikih walau baban, walau nak fasal ya walau faslan. Nah kita harus tahu, harus mengerti berbagai cara dalam berdakwah, taktik atau proses. Kita jangan ketinggalan. Kalau memang mampunya begini, ya dengan cara begini. Kalau memang mampunya begitu, ya cara begitu menurut kemampuannya masing-masing. Besok kalau kita mempunyai simpanan, kan dibuka atau ditiru orang lain kan mendapatkan pahala. Wa inna bikulli ma'rufatin sodakotan, wa inna bikulli ma'rifatin setuhune iku kelawan kebagusan apa sodakotan. Sodakoh itu bentuk apapun, bentuk pembicaraan atau perkataan, bentuk ucapan, bentuk apapun yang bermanfaat itu sodakoh.
Termasuk sedekah itu bukan hanya bentuk materi dunia, tidak. Lewat ilmu, lewat akhlak atau etika yang baik, lewat sopan santun, bertemu sesama teman, saudara, berseri-seri juga merupakan sedekah, mendapatkan pahala. Membaca tahmid, tahlil, takbir itu juga pahala semua. Kalau memang kita tahu, nggak usah galau, nggak usah gelisah, nggak usah sumpek. Mari kita berwawasan yang lebar, berwawasan yang tinggi, berwawasan yang jauh. Jangan wawasan yang kecil. Dunia ini bukan sedaun kelor. Ya. Dunia ini bukan selebar sedaun kelor, luas. Nah, makanya orang satu dengan yang lainnya itu lain. SDM atau sumber daya manusianya juga lain. Makanya kalau belum mengerti, mengaji atau belajar kepada orang yang mampu ilmu agama atau yang mengerti, alim atau alamah. Ingat, orang soleh-solehah itu adalah orang yang paling baik, walaupun itu ilmunya sedikit. Lah yang diminta ya banyak, tinggi, soleh-solehah. Orang soleh-solehah itu pasti baik, mengerti, bijak, sopan santun, ramah tamah. Kalau memang salah mau diingatkan dan berterima kasih karena semata mencari ridhonya Allah. Lain dengan orang yang pandai. Orang pandai itu belum tentu soleh, belum tentu mengerti, belum tentu bijak, belum tentu sopan santun, belum tentu tahu diri. Bahkan kalau salah, tidak mengakui kesalahan, itu hanya pandai saja yang tidak mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah. Kan banyak di luar sana sudah benar-benar salah itu, diingatkan tidak mau, minta bukti dan minta diklarifikasi dan sebagainya. Bagaimana? Ya di dunia ini enak, bisa saja mengelesi atau menghindar. Besok di akhirat kalau dihisab tidak bisa menghindar sama sekali, saudaraku semua di mana saja. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat kebaikan yang sekecil apapun sebiji dzarrah, kecil di dunia, besok akan diperlihatkan. Begitu juga orang yang berbuat sekecil apapun dalam kejelekan akan kelihatan semua. Ingat saudaraku semua di mana saja berada, kita ini dipantau, diawasi dua malaikat yaitu Raqib dan Atid. Setiap saat, setiap langkah kita selalu direkam jejak kita. Jangan enak-enak. Besok hidup kita dimintai pertanggungjawaban. Ya di dunia ini lesan atau mulut kita bisa berbicara. Besok di akhirat dimintai pertanggungjawaban. Tidak bisa, mulutnya dikunci, tangannya berbicara, kakinya menjadi saksi. Dalam surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Coba lihat di sana. Tinggal kita percaya apa tidak. Kalau tidak percaya, silahkan, urusan nafsi-nafsi. Kita hanya memberikan atau menghimbau atau mengajak menuju dalam hal kebenaran. Kalau memang kita mengajak atau berdakwah ditiru atau dilaksanakan atau dilakukan orang lain, itu merupakan amal sedekah kita, amal jariah kita yang lewat ilmu. Jadi rezeki itu bentuknya macam-macam, termasuk kesehatan, ilmu, pengetahuan, neriman syukur, itu juga rezeki. Iman Islam itu termasuk rezeki, nikmat yang terbesar iman Islam. Termasuk besar lagi kita semoga semua besok dengan akhiran husnul khotimah, amin. Jadi rezeki ini tidak berupa materi harta dunia yang dilihat oleh indera manusia
Itu tidak. Rezeki berbagai macam cara. Mari kita harus pandai-pandai bersyukur kepada nikmat yang telah diberikan kepada kita. Karena nikmat yang diberikan kepada kita banyak sekali, kita tidak bisa menghitung. Tidak bisa menghitung satu persatu nikmat Allah yang diberikan pada hambanya. Maka kita harus pandai-pandai bersyukur, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Dan selalu berdoa semoga kita selalu ditunjukkan kepada ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhoi. Amin ya rabbal alamin.